Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online di akhir-akhir bulan Ramadan. Luar biasa ya. Tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, ya kita berdoa yang bagi beragama Islam di malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan cara memperbanyak amal Ramadan ya. Karena sekarang ini sudah 10 hari terakhir, yaitu mudah-mudahan kita semua yang bagi beragama Islam akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang beragama Islam juga mengingatkan untuk membaca tentang doa malam Lailatul Qadar. Nah, seperti biasa Ibu pantun dulu ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, tunggunya di pinggir dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan jawab ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang tanah petani. Apa kabar mahasiswi semua? Selamat datang di perkuliahan online. Hari ini di detik-detik 10 malam tadi. Jangan lupa ya, komen bagaimana kabarnya juga. Oke? Jangan lupa juga tulis nama dan nick. Lalu tebing tinggi di atas gunung, rapi hati-hati bila sedang mendaki, hidup ini tidak bisa diulangi, mari kita saja mulai kuliah. Nah, materi ke-1 sudah lama sekali ya, kita sekarang sudah pertemuan ke-6, 7, 8 ya. Nanti akan offline lagi, setelah UTS, baru kita nanti langsung UTS. Ini hanya mereview saja materi-materi yang sudah kita bahas ya, tentang identitas nasional, warga negara, sistem kewarganegaraan. Lalu, nah ini ya sudah dipelajari semua ya. Lalu di sini juga ada materi apa itu negara ya. Ini jangan sampai dilupakan. Kalau UTS keluar, direview ulang. Jadi Ibu akan masukkan materi ini ke semua di alarmin ya sebelum UTS. Lalu juga kita sudah membahas tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Dari urutannya, pengertiannya, kasus-kasusnya ya, kita sudah bahas semuanya. Lalu ini materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ini juga minggu kemarin ya, kita sudah bahas tentang demokrasi, macam-macam demokrasi. Hari ini kita akan membahas terkait yaitu hak asasi manusia, baru nanti UTS materi selanjutnya. Nah, kita akan bahas itu apa, bagaimana kita memahami manfaat, mempelajari tentang hak asasi manusia. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu hak asasi manusia. Silahkan komen di kolom komentar, jangan lupa tulis nama ya sebagai nilai keaktifan. Apa itu hak asasi manusia menurut pendapat teman-teman semuanya? Kita lihat sebentar, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodratif, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri.
atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati hak. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi hak. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu hak, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Nah, ini adalah contoh-contoh dan pengertian tentang HAM. Menurut pendapat teman-teman, apa sih HAM dengan kata-kata sendiri ya? Nah, di sini hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Nah, video tadi itu jangan lupa juga, walaupun kita memiliki hak, tapi tetap ada undang-undang yang mengatur. Nah, di sini juga menurut KBBI, yaitu apa yang dimaksud dengan hak HAM, yaitu adalah memiliki haknya yang dilindungi oleh secara internasional PBB. Hak yang dilindungi secara internasional yaitu seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, setelah para mahasiswa sudah mengetahui apa itu tentang HAM itu hak asasi manusia, lalu bagaimana sih kita memahami atau contoh kasus adakah terkait HAM? Nah, baru-baru ini tanggal 11 Maret 2023 ada terkait kasus Komnas HAM, temukan pelanggaran HAM di kasus gagal ginjal akut anak. Segitunya ya, hak asasi manusia itu dilindungi oleh Indonesia. Nah, di sini menyoroti berita ini adalah Komnas HAM menemukan total 136 kasus GG pada anak Indonesia sepanjang tahun 2022 sampai 5 Februari 2023 di 27 provinsi di Indonesia. Mereka juga mengatakan terjadi pada anak di Indonesia disebabkan keracunan dalam produk obat sirup. Nah, Komnas HAM menyoroti kurang dan lambatnya informasi publik terkait munculnya kasus ini. Terlebih lagi, mereka menilai bahwa hambatan dalam proses penegakan hukum. Nah, proses pengawasan sistem kefarmasian, produksi, distribusi obat ini tidak efektif sehingga buruk ya dalam sistem pelayanan di Indonesia. Lalu Komnas HAM menyimpulkan pemerintah dianggap tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan ini di Indonesia, terutama informasi sampai luar biasa ya. Anak aja ada hak asasi manusianya, luar biasa. Nah, di sini ya kasus-kasus yang sedang marak bulan-bulan ini, di mana di sisi pengawasan Komnas HAM berpendapat kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap kefarmasian itu harus sangat ketat ya, sama Pak Jokowi sebagai presiden. Nah,
sampai ini diatur luar biasa Komnas HAM sedemikian rupa ya, tata kelola terkait kasus ini. Kasus ini sampai ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait yang sedang viral ini bulan Maret 2023 ini, gangguan ginjal akut pada anak Indonesia, sampai anak itu dilindungi ya hak asasi manusianya. Nah ini sampai ada temuan-temuan faktualnya, penyelidikan, kesimpulannya, dan ada undang-undangnya. Dan ternyata di sini mencakup hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas informasi dan sebagainya ya, dan hak konsumen. Luar biasa ya, sampai segitunya Republik Indonesia terkait Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, tim penanganan ginjal pada anak di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita memahami hak asasi manusia dengan kasus-kasus yang sedang trending topik? Kita mempelajari dan mengetahui hak-hak kita. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia. Jadi atas wewenang-wewenang aparat negara dan mendorong tumbuh kembangnya pribadi manusia yang multidimensional ya. Ada juga di sini hak asasi manusia diadopsi oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak-hak dan kebebasan dasar yang dimiliki semua manusia. Kita semua lahir merdeka dan setara, semua orang memiliki HAM tanpa pandang suku, agama, ras, dan kebangsaan. Lihat, ini terkait pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silakan. Menjadi ya, terus ya.
Ayo masuk, ayo masuk. Gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Oke, jadi sebegitunya hak asasi manusia dilindungi ya di Indonesia ini. Dan jadi sekarang silakan para mahasiswa menulis di link komentar bawah menurut pendapat saudara apa sih hak asasi manusia itu, seperti itu ya. Nah, nanti ini kita sekilas saja mengingatkan kuliah kita memang Ramadan online ya, nanti kita offline lagi setelah Ramadan. Nah, jangan lupa ini tugas-tugas ya setelah UTS. Lalu terima kasih, kita tutup lagi, tadi dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa ambil alpukat. Demikian kuliah kita, semoga bisa berkah. Lalu kami disembelih berlumur darah, disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf, mau Idul Fitri ya Ibu, mohon maaf segala salah. Kalau misalnya perkuliahan masih kurang maksimal, Ibu minta maaf. Mudah-mudahan nanti selanjutnya offline lebih maksimal lagi. Maaf. Oke, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjadi, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.